Bab 181. Kompensasi. Ayolah, mari kita membahas kompensasinya, ucap Long Aotian sambil jongkok. Tuan, apa yang terjadi, bagaimana kami bisa menyinggungmu? Ucap leluhur kerajaan selatan. Dia sadar dua orang ini bukanlah orang biasa, kemungkinan mereka adalah ahli yang sangat kuat. Mungkin di alam abadi puncak atau bahkan alam abadi bumi. Ya, jika aku yang menjelaskan kamu tidak akan percaya, ucap Long Aotian. Lalu dia melirik ke arah putri, jenderal dan orang tua yang masih sekarat tadi. Dia sedikit mendesah. Cih, aku malas memberitahumu, adik, bantu aku menyembuhkan satu di antara mereka, ucap Long Aotian. Siapa kak? Dan juga jika aku menyembuhkan satu di antara mereka, apa aku akan dapat sedikit lebih? Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tentu saja, untuk adikku aku akan mengalah, ucap Long Aotian dengan senyum. Ya, baiklah. Lalu Lin Tian melihat ke arah jenderal muda itu, dia mengeluarkan sebuah pil. Buka mulutmu, ucap Lin Tian. Lalu saat jenderal mendengar, dia hanya mengangguk dan membuka mulutnya dengan patuh. Lin Tian melemparkan pil tersebut masuk mulut jenderal itu. Seketika saat pil itu tertelan, energi masuk ke seluruh tubuh jenderal itu dan menyembuhkan seluruh tubuhnya yang terluka, bahkan tulang dan kinya kembali seperti semula. Semua orang di sana bahkan hampir mati rasa melihat itu. Raja dan keempat lainnya juga begitu. Pil apa itu dapat menyembuhkan orang seketika? Fikir semua orang di sana. Kemampuan alkimia adik sudah meningkat. Nanti aku akan meminta sedikit, ucap Long Aotian. Tentu kak, aku tidak keberatan, balas Lin Tian santai. Long Aotian mengangguk dan tersenyum senang melihat adiknya yang tidak pelit ini. Saat dia memikirkan gurunya di sekte, Cih, orang tua itu cukup pelit, berbeda dengan adikku ini. Sial, aku ingin sekali menendang pantatnya, ucap Long Aotian memikirkan gurunya. Acu, seorang pria bersin aneh tiba-tiba saat masih berkultivas. Aneh, kenapa aku bisa bersin? Ucap dia. Tentu orang ini adalah tetua kedua dari Sekte Langit dan juga guru dari Long Aotian yang bermarga sama dengan dia. Sudahlah, mungkin hanya bersin biasa. Lalu dia menutup kembali matanya melanjutkan latihannya. Di pelabuhan selatan, kamu cepat beritahu mereka semua dengan benar. Jika ada yang salah aku buat kamu seperti tadi, ucap Long Aotian. Iya senior, ucap jenderal muda itu. Lalu dia menjelaskan apa yang terjadi semula kepada raja, leluhur dan tetua di sana, saat mereka mendengar bahwa putrinya yang memulai raja tersebut sangat marah, dan bahkan leluhur itu juga tidak menyangka kalau yang melakukan pertama adalah cucunya. Lalu kelimanya sedikit menyesali perlakuan sombong mereka tadi, tapi saat jenderal menjelaskan alasan kenapa putri melakukan itu, mereka melihat ke arah kapal di belakang mereka. Saat mereka melihat ada ukiran naga di ujung kapal, dan ada bendera simbol naga juga, mereka ketakutan lalu mereka tanpa sadar melihat ke arah pinggang pemuda tersebut. Di pinggang itu ada lencana bergambarkan sebuah istana dan warnanya adalah ungu, dan di lencana itu bergambar sebuah rumah besar, walau tak seindah lencana dari Lin Tian yang bergambar istana. Tapi mereka semua tahu bahwa pemuda ini juga berasal dari Sekte Langit, ditambah saat mereka berpikir kenapa pemuda ini membawa kapal berbendera keluarga naga. Lalu mereka mengingat satu orang yang berasal dari keluarga naga dan juga murid dari Sekte Langit. Dia adalah Long Aotian. Pemuda ini Long Aotian yang dikatakan 5 besar dari pertempuran generasi muda dunia ini beberapa tahun lalu. Tuan Long, kami minta maaf. Apapun kompensasinya kami akan terima, ucap leluhur kerajaan selatan. Iya Tuan Long, kami dari Sekte Gunung juga, ucap tetua besar Sekte Gunung. Mereka tidak punya pilihan. Orang yang mereka lawan adalah seorang dari Sekte Super dan bahkan dari keluarga naga. Jika salah satu dari mereka mendengar kalau mereka menghina murid anak dari tempat itu, maka mereka akan mati tanpa pemakaman yang jelas. Oh, kalian tahu tentang aku. Bagus, berikan yang menurut kalian paling berharga. Itu saja dan tidak boleh kurang dari 10 masing-masing dari kalian, ucap Long Aotian santai. Baik, mereka berkata serentak dan mulai memberikan kompensasi yang sangat besar kepada Long Aotian. Bahkan leluhur dan tetua besar tidak ragu memberikan harta paling berharga mereka untuk menyelamatkan keluarga maupun sekte mereka. Melihat itu Long Aotian puas, apalagi di antara mereka ada buah di tingkat 8 dan 9, pedang di tingkat ke-7 dan 8, bahkan ada kotak aneh yang menurut leluhur kerajaan dia menemukan di ruang misterius 200 tahun lalu. Bagus, aku puas. Untung kalian tidak melakukan terlalu jauh, ucap Long Aotian menepuk pundak Raja Selatan. Mendengar itu semua orang di sana menggelengkan kepalanya. Bukannya kamu yang hampir membunuh setengah pasukan mereka dan juga melukai mereka?
Ucap orang-orang di sana di hati mereka. Leluhur, raja dan ketiga dari sekte gunung sedikit mendesah karena sedih. Lalu saat Long Aotian melihat itu dia menggerakkan tangannya bahasa memanggil mereka mendekat, lalu dia berbisik pelan ke arah mereka berlima. Untung kalian tidak menyerang adikku, karena jika kalian melukai atau menggores sedikit, kerajaan dan sekte kalian akan menghilang penuh di dunia ini. Ucap Long Aotian. Kenapa Tuan Long? Tanya tetua besar dengan kaget, dia tidak melihat hal spesial dari pemuda tampan bak dewa yang duduk manis agak jauh dari mereka. Yah, dia adalah keponakan dan juga cucu kesayangan dari leluhur kami. Bahkan mungkin jika mereka tahu kalian menyakiti dia sedikit leluhur tua pasti akan menghancurkan kalian berkeping-keping, ucap Long Aotian pelan dan santai yang hanya mereka mendengar. Hiks, sekarang mereka tahu siapa pemuda itu. Kemungkinan dia adalah anak dari tetua besar Lin Hou yang dikatakan akan menghadapi upacara kebesaran setelah pertarungan generasi muda antar seluruh benua 1 tahun kurang dari sekarang. Mereka tidak percaya melihat orang itu secara langsung di sini, betapa bodohnya mereka dan penyesalan besar muncul di hati mereka. Yah, tidak masalah, kalian tidak menyinggung adikku, hanya anak mudamu yang menyinggungnya, dia tidak akan membuat masalah untuk kalian, ucap Long Aotian sambil tersenyum. Lin Tian sekarang tidak seperti sebelumnya setelah dia mendapatkan pencerahan sebelumnya sikapnya menjadi lebih tenang, jika hanya masalah sekecil ini dia tidak akan memasukkan ke dalam hati. Jika tidak saudara keempatnya ini yang ingin mendapat untung dia tidak akan ikut juga, maka dari itu dia hanya duduk di sini dengan manis dari tadi, lalu setelah tahu kelima orang itu berjalan ke arah Lin Tian, mereka berlutut. Memberi hormat kepada Lin Tian di depan semua orang banyak, kami telah melihat Tuan Muda Lin, ucap mereka. Lin Tian kaget melihat kelimanya berlutut di depan dia, dan perasaan tidak enak muncul di hatinya. Bab 182. Berita tak terduga, Tuan Muda, maafkan tingkah laku putriku dan juga jenderalku, kami pasti akan menghukum mereka, ucap Raja. Tidak masalah, aku tidak suka orang berlutut di depanku, berdirilah, ucap Lin Tian dengan santai, tapi ada sedikit rasa ketidaksukaan saat melihat mereka berlutut itu jelas di matanya. Iya, mereka cepat-cepat berdiri agar tidak membuat marah pemuda ini. Sang Raja melihat ke arah putrinya dan berteriak sambil memeranginya dengan keras di depan seluruh orang di sana. Anak sialan, nanti di istana aku akan menentukan hukuman, penjaga bawa putri pulang kurung dia di kamarnya, tegas sang raja. Iya, jawab pasukan tadi yang masih hidup, walau terluka parah mereka tetap melaksanakan tugas dari raja, takut kalau Long Aotian marah dan membunuh mereka. Tunggu, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Ada apa tuan, jawab salah satu penjaga. Ambil ini. Bagi satu sama lain untuk kalian, ucap Lin Tian melemparkan sebotol berisi pil yang sama, dengan apa yang dia berikan kepada jenderal muda itu. Melihat pil yang diberikan Lin Tian itu mereka tidak ragu menelannya, sama seperti hal yang terjadi pada jenderal juga terjadi pada mereka sembuh dari luka yang tadi mereka alami. Terima kasih tuan, ucap para penjaga itu. Tidak masalah, anggap saja hadiah dariku, ucap Lin Tian sambil berdiri. Lalu dia melihat Long Aotian yang masih senang dengan kompensasi yang diberikan oleh raja dan leluhur kerajaan laut itu. Melihat itu Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya. Saudara keempat, ayo kita pergi, kita akan telat jika tidak segera pergi, ucap Lin Tian. Oh, aku hampir lupa, ayo, jika telat kamu tidak bisa membantu adik perempuanku, ucap Long Aotian yang telah sadar. Iya, ini hadiah untuk kalian, kuharap kerajaan kalian bersih dari itu, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dia melemparkan satu botol pil ke arah mereka dan setelah itu berbalik menuju arah kapal. Mereka kaget akan pil yang diberikan Lin Tian. Dengan pil yang diberikan Lin Tian ini mereka dapat setidaknya mencoba melangkah lebih jauh. Mereka berlima cukup senang dengan hadiah dari Lin Tian. Lalu saat mereka sadar dari kebahagiaan mereka, mendengar perkataan Lin Tian baik leluhur dan Raja Selatan seolah kaget, bahkan tetua besar dari Sekte Gunung juga mengerti apa yang dimaksud oleh Lin Tian. Mereka buru-buru berlutut, dan semua orang di sana juga ikut berlutut melihat ke arah Lin Tian. Yakin, kerajaan kami bersih, dan saat orang-orang itu datang menyerang dunia ini kami akan ikut melawan mereka, ucap tetua besar dari Sekte Gunung. Bagus, aku senang, ucap Lin Tian berhenti sebentar melihat ke arah mereka semua, lalu dia berjalan masuk ke atas kapal kembali. Kami semua melihat Tuan Muda Lin pergi, semoga perjalanannya lancar, ucap leluhur kerajaan. Lalu baik Long Aotian telah masuk ke kapal dengan senang dan bahagia,
dia berjalan menuju tempat pengendali kapak. Tidak lama sebelum merek berangkat, Po kecil burung bayangan membawa banyak raja wali yang tadi berlarian. Seperti yang dia janjikan, dia berhasil membawa semuanya kembali ke sini dengan patuh. Bagus Po, ucap Lin Tian sambil menggosok kepala Po kecil. Adik kita berangkat sekarang, ucap Long Hao Tian. Iya, jawab Lin Tian. Baik, Long Hao Tian lalu menghidupkan formasi kapal itu dan mengendalikan arah kapal. Lalu kapal itu berlayar dari pelabuhan di selatan. Di saat kapal pergi baru raja dan yang lainnya berdiri melihat arah kapal itu. Ada sedikit syukur di hati mereka melihat pemuda tadi. Mereka berpikir pemuda tadi memiliki sikap yang baik dan juga pemaaf. Anak itu luar biasa, ucap leluhur kerajaan. Iya, seperti yang diharapkan dari anak tetua besar Lin Ho, ucap tetua besar Sekte Gunung. Ayah, kalimat yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Lin tadi. Raja masih bingung maksudnya. Dia hanya mengerti Lin Tian tidak ingin ada pengkhianat di kerajaan mereka, tapi yang dia tahu kerajaan mereka masih aman-aman saja sejak dulu, tanpa ada Yimo yang menyerang. Segera selidiki, mungkin kamu tidak mengerti arti kalimat itu, tapi aku dan tetua besar sangat mengerti. Itu seperti sinyal bahwa mungkin di setiap dari kita ada pengkhianat dunia ini, ucap leluhur itu. Kamu benar saudara Tu, aku harus kembali ke sekte untuk membahas hal itu. Ini terkait dengan makhluk jahat itu, tidak bisa tinggal diam, tegas besar. Baik, kalau begitu mari mulai penyelidikan di seluruh daratan benua selatan, ucap leluhur. Siap, raja dan dua tetua dari sekte gunung mengangguk. Di hari kepergian Lin Tian dari benua selatan, akibat dari kalimat dia, seluruh benua selatan sangat aktif dan mulai mencari para pengkhianat yang bergabung dengan Yimo. Seperti yang mereka duga, ada beberapa mata-mata dari Yimo di sekte gunung. Sekembalinya tetua besar dia mulai meminta izin penyelidikan, dan mendapatkan para pengkhianat setelah 5 hari penyelidikan itu. Sama halnya di kerajaan lain mereka menemukan para pengkhianat di masing-masing kerajaan mereka dan mengeksekusi mereka secara langsung di tempat. Akibatnya seluruh benua selatan terguncang akibat hal itu, lain dengan Lin Tian dan Long Hao Tian. Mereka masih berkeliling ke benua barat, sama seperti biasa mereka menggunakan formasi yang membuat kapal tidak jelas dari jauh, mengakibatkan banyak kapal bajak laut berprasangka bahwa kapal mereka hanya kapal biasa. Sejak itu banyak hal yang mereka panen, bahkan Lin Tian akhirnya dapat membuat pil kecantikan keabadian untuk ibu, bibi dan Mu Suanyin nantinya. Adik, kelihatannya kamu sangat senang, tanya Long Hao Tian. Iya, aku mendapatkan beberapa bahan yang kucari selama ini, tentu aku senang. Ucap Lin Tian. Hahaha, baguslah. Oh iya dari benua barat kita akan langsung menuju ke rumah keluarga naga, ucap Long Hao Tian, bukannya keluarga kakak berada di ranah rahasai. Ucap Lin Tian, tentu, aku memiliki tokennya, dengan ini setelah kita berhenti di benua barat kita bisa langsung ke rumah keluarga naga, ucap Long Hao Tian. Ais, jika ada kenapa kita harus berkeliling dulu kak? Tanya Lin Tian sedikit mendesah. Jangan seperti itu kamu mendapatkan banyak keuntungan bukan dari hasil jarahan kita. Ucap Long Hao Tian sambil tersenyum. Iya itu benar juga, ucap Lin Tian. Tiba-tiba Long Hao Tian mendapatkan pesan dari batu pesannya. Dia kaget saat melihat isi pesan itu dan ada hal yang tak terduga terlukis di wajahnya yang membuat Lin Tian sedikit bingung. Saudara keempat, kenapa? Ada apa dengan wajahmu? Tanya Lin Tian. Tidak apa. Hanya adikku ingin mengadakan pertempuran untuk menemaninya ke dalam ranah rahasia, dan akan diadakan 3 hari lagi. Jadi kita tidak bisa bermain lagi, ucap Long Hao Tian. Oh, bukannya hanya 1 orang yang jadi pengawal adikmu? Tanya Lin Tian. Tidak, sebenarnya butuh 5 orang, tapi karena aku telah mengatakan pada ayah bahwa kamu akan membantu dia menyisakan tempat untukmu, tapi, ucap Long Hao Tian berhenti. Tapi karena generasi mudamu sangat ingin masuk dengan adik saudara keempat merek protes dengan adanya orang luar bukan? Ucap Lin Tian. Iya. Bab 183. Long Hao Tian. Lalu Lin Tian sedikit berpikir tentang informasi yang tadi Long Hao Tian katakan, memang kadang-kadang ada beberapa rasa cemburu apabila itu di antara generasi muda. Menurutnya wajar saja apalagi mereka keluarga naga, dan ada orang yang masuk ke rumah mereka untuk membantu, jadi wajar mereka merasa kalau mereka tidak sekuat orang luar. Tapi kak, kita sudah hampir lebih dari sebulan, dan pembukaan mungkin bisa dihitung 1 minggu kurang lagi. Dan sekarang mereka tiba-tiba mengatakan ingin memilih dengan pertandingan, bukankah sedikit ada yang aneh? Ucap Lin Tian melihat Long Hao Tian. Tidak ada yang aneh,
itu sudah wajar saja mereka cemburu biasa. Hahaha, ucap Long Aotian sedikit kaku, tapi dia berusaha untuk tertawa. Lin Tian tidak terlalu melihat ada yang aneh tentang sikap Long Aotian, dia merasa itu wajar saja jadi setelah itu dia kembali diam dan tidak melanjutkannya. Baik, mari pergi langsung menuju keluarga naga, ucap Long Aotian sambil berdiri dari sana. Iya, ayo kak, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dia juga tidak sabar untuk melihat apa bentuk keluarga naga. Dia tidak pernah ke sana tapi hanya pernah bertemu dengan leluhur naga yang berkunjung ke tempat leluhur tua waktu dia masih berlatih. Lin Tian ingin sekali bertemu dengan leluhur naga, karena dia juga pernah mengajarkan Lin Tian beberapa teknik naga waktu itu. Baiklah, adik kamu harus berhati-hati saat masuk ke ruang rahasia itu ya, dan juga sampaikan salam untuk ibu dan ayahku, ucap Long Aotian yang berbalik dan secara tiba-tiba melemparkan sebuah jimat ke arah Lin Tian. Saat melihat itu Lin Tian yang masih tidak sadar kaget saat melihat jimat muncul di tangannya itu. Lin Tian kaget tapi sudah terlambat, ruang terisolasi sekitar dia dan dia ditarik ke dalam. Dah sampai ketemu adik kecilku, ucap Long Aotian sambil tersenyum ke arah Lin Tian tertarik. Saudara keempat kau berbohong lagi padaku, teriak Lin Tian yang sudah ditarik masuk ke ruang itu. Lalu ruang itu kembali seperti semula setelah Lin Tian menghilang sepenuhnya di sana, dan Long Aotian masih tersenyum ke arah ruang itu. Hei adik kecil, jangan salahkan aku, jika aku kembali orang tua itu pasti akan membuatku tinggal di sana, sedangkan aku ingin sedikit berpetualang merasakan beberapa wanita dan juga anggur terbaik di seluruh penjuru dunia ini, ucap Long Aotian dengan sedikit senyum. Sebenarnya dia tidak pernah mengatakan kepada Lin Tian yang sebenarnya. Apa yang dia katakan bahwa Lin Tian akan menemani adiknya itu adalah palsu, sebenarnya dialah yang diminta menemani adik perempuannya oleh keluarganya. Tapi karena dia tahu kalau dia kembali pasti sangat sulit keluar lagi, tapi dia juga tidak bisa membiarkan terjadi apa-apa kepada adik perempuan dia itu. Jadi dengan beberapa trik, dia menipu Lin Tian untuk membantu adiknya di ruang rahasia tersebut, sebenarnya juga umur untuk masuk ke sana adalah 30 tahun bukan 20 tahun. Yah. Adik selamat bersenang-senang, aku mempercayakan adik perempuanku padamu, hahaha, ucap Long Aotian dengan tertawa keras di kapal. Iya, aku sepertinya cukup pintar, baiklah mari kita berkeliling benua barat sekarang, setidaknya ada di sini pasti ada beberapa hal menarik, ucap Long Aotian, dia memasang topeng pengubah wajahnya lagi dan mengganti pakaiannya. Lalu kapal naganya hilang dari sana menyisakan dia yang sedang terbang di laut. Wajah Long Aotian berubah kembali menjadi wajah dewa perang yang dikenal oleh orang-orang di seluruh benua itu. Lalu saat dia masih terbang, seekor paus iblis di tingkat alam ilahi muncul di permukaan berusaha untuk menelannya. Jangan menggangguku, ucap Long Aotian dengan wajah dingin, lalu pedang hitam besar muncul di tangannya dan langsung menebas paus itu dengan satu tebasan. Boom! Bunyi tubuh ikan paus yang terbelah itu membuat lautan di sekitarnya berombak dan darah paus itu bercucuran di laut itu. Setelah itu auranya juga muncul secara bebas di sekitar sana, aura seorang alam abadi bumi tingkat ketiga, dan aura seorang raja yang telah terus berperang tanpa henti. Di punggungnya ada pedang yang sangat besar muncul yang belum pernah dia lihatkan saat bertemu dengan Lin Tian, lalu setelah itu di wajah dewa perang itu ada sedikit senyum setelah itu dia menghilang dari tempat dia berada. Tidak ada aura maupun sesuatu yang aneh saat dia meninggalkan tempat itu, tapi di laut binatang iblis laut yang sedang berkeliaran di sana masih bisa merasakan ketakutan akibat aura Long Aotian tadi. Tapi hanya bangkai dan darah paus iblis tadi masih jelas di laut itu yang menandakan ada pertempuran, tidak pembunuhan sepihak oleh Long Aotian yang telah menjadi dewa perang kembali. Apa anak itu kembali? Tanya seorang pria yang duduk di kursi pemimpin di aula itu, dia melihat ke arah wanita kanti di samping kirinya. Aku tidak tahu, aku telah mengirimkan pesan baru-baru ini yang mengatakan kalau dia tidak kembali dan membantu adiknya, dia tidak akan boleh pergi keluar lagi selama 2 tahun, ucap wanita itu sambil mendesah. Ais, anak itu sudah berapa lama dia tidak kembali, apa dia tidak menganggap kita orang tuanya, bentak pria itu. Sudahlah kepala keluarga, anak itu suka berkeliaran, bukannya kita juga mengadakan pertandingan untuk generasi muda yang ingin menjadi pengawal putri kecil, ucap seorang tetua di sana. Ais, kamu tidak mengerti tetua agung, anak itu belum kembali bahkan dia tidak pernah mengirimkan pesan kepada kami. Kalau bukan karena bola jiwanya masih hidup mungkin kami berpikir dia sudah mati, ucap pria yang dipanggil kepala keluarga itu. Iya,
Dia adalah kepala keluarga naga sekarang dan juga ayah dari Long Aotian bernama Long Hutian dan wanita tadi adalah istri dan ibu dari Long Aotian. Semua orang di sana menggelengkan kepalanya saat kepala keluarga mengatakan itu. Memang benar jika bukan karena hal bola jiwa mereka mungkin juga berpikir sama. Salam kepala keluarga, ucap seorang pria yang tiba-tiba muncul di tengah aula. Ada apa? Kenapa kamu muncul di saat kami berkumpul? Ucap Long Hutian. Itu, ada seorang pemuda yang tiba-tiba masuk ke tempat kita. Ucap pria itu, lalu apa yang dilakukan pria itu? Tanya Long Hutian. Dia hanya berteriak mengatakan, saudara keempat kamu menipuku. Seperti itu ucap pria itu. Long Hutian dan istrinya saling pandang dan merasa aneh, lalu ada satu pikiran yang terlintas di benak mereka, ucap Long Hutian dengan senyum tak berdaya. Anak itu, lalu di mana sekarang pria itu? Tanya Long Hutian. Itu, sepertinya ada beberapa generasi muda yang sangat kesal melihat orang luar masuk jadi mereka. Mereka apa? Teriak Long Hutian. Mereka sedang bergabung menuju tempat pemuda itu untuk menyerangnya, ucap pria itu. Apa? Istri Long Hutian berdiri dari tempat duduknya. Bab 184. Cakar Naga Emas. Sial, kenapa bisa begitu, ucap Long Hutian. Kenapa kepala keluarga? Bukankah wajar jika generasi muda kita sedikit kesal jika ada seorang pemuda yang masuk ke sini? Ucap salah satu tetua di sana. Ayolah tetua. Orang mana yang bisa masuk jika dia tidak memiliki token atau jimat yang kita berikan? Ucap Long Hutian agak tersenyum kecut. Maksud kepala keluarga, tetua agung lalu terfikirkan sesuatu. Iya, itu ulah di anak nakal itu, dia pasti tidak ingin kembali takut kita mengurung dia di rumah, jadi dia mengirim orang untuk membantu adiknya, ucap Long Hutian yang agak mendesah. Ais, tuan muda memang, semua orang di sana sedikit mendesah. Sejak Long Aotian diizinkan masuk ke Sekte Langit, dia menjadi lebih bebas, dan juga walau kekuatannya meningkat dengan cepat tapi anak itu belum kembali sejak dia keluar dengan ketiga saudaranya yang lain, yang membuat Long Hutian dan istrinya sangat kesal, bahkan sekarang saat mereka meminta dia menemani adiknya ke ranah rahasia yang di keluarga naga pun dia malah mengirimkan orang untuk membantu. Tapi siapa pemuda itu yang membuat tuan muda percaya padanya? Tanya tetua agung. Aku tidak tahu. Mari kita lihat dari sini, jika pemuda itu cukup kuat maka kita izinkan dia ikut dengan putriku, jika tidak biarkan dia kembali, ucap Long Hutian. Kepala keluarga benar, ucap mereka dengan senyum, tapi istri dari Long Hutian sedikit merasa aneh, dan dia masih memikirkan sesuatu. Ada apa istriku? Tanya Long Hutian. Tidak, suami, apa kamu tidak aneh? Pria itu memanggil anak kita dengan saudara keempat. Ucap istrinya. Apa yang aneh? Mungkin itu salah satu dari juniornya, ucap Long Hutian. Tidak, aku mendengar di sekte keempat itu selalu memanggil dengan pertama, kedua, ketiga dan keempat, dan di sekte pun tidak ada yang sedekat itu di antara keempatnya, ucap istrinya yang sedikit tahu informasi di Sekte Langit. Lalu maksudmu, hanya satu orang yang berani berteriak memanggil mereka saudara, ucap istrinya. Maksudmu adalah, tiba-tiba Long Hutian memikirkan sesuatu, lalu dia berdiri dari tempat duduknya. Sial, gawat. Ayo istriku anak itu memang sudah keterlaluan sekarang, ucap Long Hutian yang memikirkan seseorang di benaknya. Iya, ada senyum bahagia juga di wajah istrinya, dia seperti tahu siapa pemuda yang dikirim oleh Long Aotian kepada mereka. Kepala keluarga ini, sudah kalian ikut denganku, jika tidak semua anak-anak keluarga kita akan dihajar habis-habisan karena marah oleh pemuda itu, ucap Long Hutian berdiri dan pergi dari sana bersama istrinya. Apa? Mereka juga kaget tapi tetap mengikuti di belakang Long Hutian dan istrinya. Di luar Lin Tian berteriak kesal meneriaki Long Aotian, dia kesal karena kali ini dia tertipu oleh saudara keempatnya itu, padahal dia berpikir kalau apa yang dikatakan saudara keempatnya itu benar, sekarang dia tahu kalau selama ini saudara keempatnya itu tidak ingin kembali ke keluarga naga, bukan dia tidak mau tapi dia mungkin takut sama seperti saudara ketiganya Sukun, takut dikurung di rumah. Tenang, tenang. Lin Tian tenang, ucap Lin Tian dengan mencoba bersabar, setelah cukup tenang dia sedikit berpikir, karena dia sudah sampai di sini setidaknya biarkan dia pergi mengunjungi keluarga naga di sini dan melihat keadaan. Tapi saat dia akan bersiap, segerombolan pemuda datang mendekat ke arahnya, dan semua pemuda itu cukup luar biasa karena yang terlemah hanya di puncak langit dan terkuat berada di alam ilahi tingkat keempat.
Kekuatan seperti itu bisa dibilang cukup kuat di antara generasi muda di benua tengah. Lin Tian agak sedikit mengerutkan keningnya, sepertinya mereka datang bukan sesuatu yang baik, itu yang difikirkan Lin Tian. Siapa kamu? Berani sekali menerobos masuk ke daerah kami, ucap pemuda di depan, itu, aku adalah saudara dari Long Hao Tian, dia memintaku datang ke sini, ucap Lin Tian. Oh, benarkah? Ucap pemuda di depan itu. Yang mereka tahu Long Hao Tian adalah pemuda terkuat di keluarga naga mereka, dikatakan mungkin tuan muda itu sudah mencapai alam abadi, tapi itu adalah info beberapa tahun lalu, jadi tidak ada yang tahu tingkat kekuatan dia yang sekarang, bahkan kepala keluarga dan tetua lainnya juga tidak tahu. Itu karena baik Master Sekte Langit tidak pernah memberitahukan itu kepada keluarga naga, walaupun Bing yang tahu untuk mencegah kebocoran informasi tentang kekuatan sekte mereka dan apa yang dilakukan mereka. Dia hanya memberitahukan masalah itu kepada leluhur naga, dan juga kakek dari Long Hao Tian sendiri yang tua kekuatannya. Itu benar jika tidak kenapa aku bisa sampai ke sini. Ucap Lin Tian, aku tidak percaya. Tunjukkan kekuatanmu dulu, ucap pria di belakang pemuda yang memimpin itu. Maksudmu apa? Ucap Lin Tian. Lawan aku, ucap pria itu. Sepertinya Kak Hei ingin maju. Iya, Kak Long Hei adalah ketiga terkuat di generasi kita. Dia juga berada di tingkat alam ilahi kedua, ucap mereka berbisik, itu, bagaimana aku punya saran, ucap Lin Tian dengan senyum, dia tahu kalau pemuda suku naga suka bertarung, dan juga hanya dengan kekuatan bisa membuat mereka percaya. Apa itu? Ucap pemuda yang memimpin di depan. Kalian maju semua, ada 20 di antara kalian, agar tidak membuang-buang waktu, ucap Lin Tian dengan senyum, apa? Mereka semua kaget. Anak ini bahkan menyuruh mereka bergerak bersama sungguh beraninya, tapi mereka seperti diremehkan juga oleh pemuda itu. Kamu memang kurang ajar, teriak pemuda-pemuda itu. Hajar dia, beri dia pelajaran, tunjukkan kekuatan generasi muda kita, serang dia bersama Sam, mari kita lihat bagaimana dia memohon ampun nanti, ucap pemuda yang memimpin itu sedikit kesal. Iya, cakar naga, pukulan api, berbagai serangan datang ke arah Lin Tian dengan cepat, tapi Lin Tian tiba-tiba tersenyum, tidak ada tanda-tanda dia takut sedikitpun. Itu yang kalian sebut serangan naga, bahkan saudara keempat bisa membuat cakar naga untuk menangkap dan menghancurkan musuhnya dengan mudah, ucap Lin Tian. Banyak omong, teriak pemuda bernama Long Hei itu. Karena aku sedang kesal aku akan sedikit memukul kalian, akan kutunjukkan cakar naga yang sebenarnya, ucap Lin Tian, cakar naga emas, teriak Lin Tian. Lalu cakar naga besar muncul di langit, cakar itu sangat besar bahkan semua serangan yang tadi sangat kuat pun menghilang di bawah cakar emas itu. Apa? Semua generasi muda itu kaget melihat cakar itu. Bagaimana mungkin? Bahkan dua pemuda yang memimpin tadi juga merasa hati mereka kaget. Menghindar, teriak pemuda yang memimpin itu. Boom! Bab 185. Bing Zui. Itu, semua tetua yang ikut menuju arah Lin Tian kaget melihat cakar raksasa yang muncul di langit. Sudah kuduga, ucap istri Long Hutian, dan Long Hutian sendiri hanya dapat menggelengkan kepala melihat ke arah itu, bagaimana tidak sepertinya dia terlambat menyelamatkan generasi mudanya dari kebodohan mereka sendiri. Ayo cepat, sepertinya mereka semua dipukuli cukup keras sekarang, ucap Long Hutian dengan sedikit senyum, melihat kepala keluarga mereka tersenyum membuat para tetua itu merasa aneh. Para pemuda mereka dihajar oleh orang luar tapi dia masih tersenyum. Tapi mereka tidak berkata apapun hanya mengikuti di belakang Long Hutian, dengan cepat mereka menuju ke sana. Boom! Semua pemuda itu terkena serangan Lin Tian itu, membuat mereka terpental ke sekitar area di sana. Banyak dari mereka yang terluka parah, bahkan dua pemuda yang memimpin tadi juga terluka parah sampai-sampai semua tulang mereka ada beberapa yang hancur. Untung itu Lin Tian menahan kekuatannya. Jika dia sungguh-sungguh mungkin semua pemuda itu hanya tersisa mayat saja. Sepertinya aku menang, ucap Lin Tian. Pemuda yang memimpin sampai memuntahkan darah karena tidak bisa menahan luka beratnya. Kalian jangan terlalu memaksakan diri. Aku dan kalian memiliki jarak yang jauh, berlatihlah lebih keras, ucap Lin Tian ke mereka. Semua pemuda itu hanya diam dan tak membantah, memang mereka tidak sekuat pemuda itu. Dan mereka tahu dari sikap pemuda itu dia menahan dirinya, mungkin jika dia serius mereka sudah mati dari tadi. Iya, memang benar mereka harus berlatih lebih keras lagi, kamu memang kuat keponakan, ucap sebuah suara,
lalu banyak ahli dari keluarga naga yang muncul di sana, termasuk Long Hutian dan juga istrinya Yak memimpin, beserta para anggota keluarga yang melihat ke arah pertempuran terjadi. Lin Tian tersenyum melihat Long Hutian yang datang. Dia mengenal Long Hutian Juak, jadi dia bergegas mendekat ke arah Long Hutian. Lin Tian memberi hormat kepada Paman Long, ucap Lin Tian sambil membungkuk. Hahaha, keponakan kecilku sudah dewasa ternyata. Bagus, kekuatanmu juga meningkat sejak terakhir kita bertemu, ucap Long Hutian menepuk pundak Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum kepada Long Hutian. Di belakang Long Hutian wanita yang istri Long Hutian muncul di depan Lin Tian. Dia masih tersenyum manis terhadap Lin Tian. Lalu kamu tidak memberi hormat kepada bibimu ini juga? Tanya wanita itu dengan lembut. Bibi, ucap Lin Tian langsung memeluk wanita itu. Ais, kamu sudah dewasa sekarang tapi kamu masih tetap seperti anak kecil, ucap wanita itu. Wanita itu adalah Bing Zui yang juga adik dari Bing Yang, jadi dia termasuk bibi Lin Tian, karena Bing Yang dan Bing Zui adalah saudara kandung. Bagaimanapun aku tetap aner bibi, ucap Lin Tian dengan senyum. Iya, kamu memang si kecil bibi yang manis, ucap Bing Zui sambil mencubit pipi Lin Tian. Hehehe, Lin Tian tertawa sedikit. Dia senang melihat bibinya yang satu ini karena jarang-jarang bibinya kembali ke sekte karena dia sudah bergabung dengan keluarga naga. Hahaha, ada apa? Kalian merasa penasaran bukan? Ucap Long Hutian melihat para pemuda yang masih terluka di bawah. Mereka semua tidak bisa berbicara karena menahan sakit dan hanya mengangguk. Dia adalah Lin Tian, anak dari Lin Hou dan Lin Qier, sekaligus dia langsung diajarkan oleh para leluhur tua di Sekte Langit selama ini, ucap Long Hutian. Pantas, pikir mereka semua termasuk para keluarga lain yang datang ke sana untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi jangan berpikir bahwa dia diajari oleh leluhur karena itu dia kuat, itu karena dia rajin berlatih selama ini dan juga dia suka melakukan latihan rutin setiap hari, ucap Long Hutian serius, yang membuat semua orang di sana kaget. Dia juga tidak bangga akan prestasinya dan terus belajar. Ingatlah di luar masih banyak orang yang lebih kuat dari kalian, ini pelajaran untuk kalian, mengerti? Ucap Long Hutian ke semua orang yang ada di sana. Kami mengerti, ucap mereka semua dengan hormat, dan mereka juga paham arti dari kepala keluarga. Pemuda yang terluka parah oleh Lin Tian juga hanya bisa mengangguk karena mereka tidak bisa berbicara lagi. Long Hutian senang melihat itu dan berbalik menatap dua orang yang asyik mengobrol dan tidak melihat situasi di sana. Dia mendekat dan menepuk bahu Lin Tian. Oh iya, apa kamu dikirim oleh kakakmu Ao Tian ke sini? Ucap Long Hutian. Iya. Aku ditipu oleh kakak, aku benar-benar jatuh ke perangkapnya, ucap Lin Tian dengan sedikit marah. Hahaha, bahkan kamu yang dikatakan paling jenius di Sekte Langit bisa tertipu oleh bocah itu, ucap Long Hutian sambil tertawa. Bing Zui juga sedikit menggelengkan kepalanya, dan dia juga ikut menghibur Lin Tian yang agak kesal telah ditipu oleh anaknya itu. Sama seperti di Sekte Langit, semua bibinya itu sangat mencintai Lin Tian itu termasuk Bing Zui. Setiap kali dia ke sekte Lin Tian akan selalu menemaninya dan memberi hormat kalau dia tidak berlatih bersama leluhur tua. Itu adalah sikap Lin Tian jika dia ada waktu dia pasti akan mengunjungi bibinya di sekte langit itu untuk memberi penghormatan maka dari itu dia sangat dicintai oleh para tetua wanita di sana. Sudahlah, ajak dulu Aner kembali ke rumah, dia sudah datang jauh, jadi biarkan kita menjamunya, ucap Bing Zui. Iya kamu benar, nak kamu lapar bukan? Setahu paman kamu juga sangat suka mencicipi hal baru. Hahaha, ucap Long Hutian. Tidak juga paman, tapi aku hanya sedikit menyukai hal itu, ucap Lin Tian senang. Kamu ini, apa kamu pikir bibi tidak tahu tingkah lakumu waktu kecil jika bersama Zhao Er? Ucap Bing Zui mencubit pipi Lin Tian itu. Para tetua di sana yang melihat kedekatan ketiga itu, merasa cukup terhibur. Mereka tahu keluarga naga mereka sangat berhutang budi kepada Sekte Langit. Jika tidak ada bantuan dari mereka dulu mana mungkin keluarga mereka masih berdiri di dunia ini. Dan juga bahkan saat Bing Zui dan Long Hutian memutuskan menikah, mereka tidak melarang atau mempersulit mereka berdua, dan hasilnya seperti yang terjadi, dua anak mereka menjadi bintang yang paling mempesona di keluarga. Tapi anak-anak muda di sana tentu kurang mengerti yang terjadi, jadi mereka tidak protes atau tidak senang, hanya diam saja memperhatikan keadaan di sana. Bab 186. Kaget. Mari nak, kita masuk dulu, ucap Bing Zui. Long Hutian melihat ke arah para tetua dan berkata kepada mereka, perintahkan agar membawa semua yang terluka dalam perawatan, ucap Long Hutian. Ia kepala keluarga,
Tapi, Tetua Agung sedikit mendesah. Ada apa Tetua Agung? Tanya Long Hutian. Mereka semua terluka parah dan mungkin butuh waktu 1 bulan untuk sembuh. Itu mereka pasti tidak bisa masuk ke ranah rahasia kita, ucap Tetua Agung agak mendesah melihat para pemuda di bawah. Iya, dia juga baru sadar hal itu dan tidak tahu berkata apa-apa lagi untuk dikatakan. Nak, kamu memukul mereka terlalu keras, ucap Long Hutian sedikit menggelengkan kepalanya. Yah, Paman tidak perlu khawatir, apa Paman lupa siapa aku? Ucap Lin Tian dengan senyum. Aku hampir lupa itu, hahaha, ucap Long Hutian sambil tertawa yang membuat semua yang di sana terheran-heran, kepala keluarga. Ucap Tetua Agung. Oh, aku lupa kalau keponakan kecilku juga seorang alkimia jadi tidak masalah, iya kan keponakan. Ucap Long Hutian ke arah Lin Tian, iya Paman. Ucap Lin Tian sambil mengangguk, dia mengeluarkan 2 botol pil yang berisi tiap botol berisi 30 butir. Ini Paman, ucap Lin Tian memberikan botol itu ke Long Hutian, iya, Tetua Agung berikan kepada mereka 1 butir pil ini, ucap Long Hutian, iya, lalu Tetua Agung menangkap 2 botol pil tersebut dan memerintahkan beberapa orang untuk membagikannya. Saat pil itu ditelan oleh para pemuda yang terluka itu dalam sekejap seluruh luka mereka sembuh seperti semula. Bahkan tulang mereka yang patah telah kembali utuh, keluarga naga yang melihat itu merasa takjub dengan pil yang diberikan Lin Tian itu. Bing Zui hanya tersenyum, dia tahu kalau keponakan dia itu seorang alkimia, jadi dia tidak terlalu khawatir tentang pemuda dari keluarga naga. Hahaha, Nak lain kali kamu boleh memukul mereka setengah mati, agar mereka bisa belajar darimu, ucap Long Hutian yang membuat para pemuda mendengarnya tadi tersenyum kecut. Siapa yang mau dipukuli seperti itu lagi? Pikir para pemuda itu di hati masing-masing. Itu, Lin Tian juga sedikit agak tidak wajar melihat sikap pamannya yang bebas itu. Sudah ayo Nak, Bing Zui tidak sabar dan menarik Lin Tian menuju arah istana keluarga naga tempat dia tinggal. Long Hutian hanya menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak pergi dari sana. Dia memberikan beberapa perintah sebelum dia benar-benar pergi mengikuti Lin Tian yang ditarik paksa Bing Zui itu. Tetua Agung, pemuda itu sangat kuat. Bahkan aku tidak bisa merasakan kekuatannya, ucap salah satu tetua di sana. Iya, jangankan kamu, aku pun juga tidak dapat mengetahui kultivasi anak itu, ucap Tetua Agung. Sungguh anak yang luar biasa, ucap semua tetua di sana. Yah, baiklah semua orang boleh bubar, bersiaplah untuk pembukaan ranah rahasia 1 minggu lagi, ucap Tetua Agung. Baik, semua orang di sana memberi hormat. Lalu Tetua Agung sedikit mengangguk dan pergi dari sana, diikuti para tetua lain dari belakang. Saudara Nui, aku tidak menyangka kalau pemuda itu sangat kuat, ucap salah satu yang ikut bertarung melawan Lin Tian tadi. Iya, kita masih agak sombong, harusnya kita tidak boleh meremehkan lawan kita, siapapun itu walaupun orang itu terlihat biasa saja, ucap Long Niu. Iya, kamu benar saudara pertama, tapi jika pemuda itu sudah sekuat itu bagaimana dengan kakak Long Aotian? Ucap Long Hei yang sedikit menggigil membayangkan kekuatan Long Hutian. Untung pemuda itu yang datang kalau itu kakak Aotian, mereka tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika yang bertarung dengan mereka Long Aotian, pasti mereka masih terbaring di kamar, karena Long Aotian tidak akan bisa memberikan pil seperti itu padanya. Sudah mari kembali, dan bersiap untuk ke ranah rahasia, aku menduga saudara Lin kesini untuk melindungi Nona Kiao, ucap Long Niu. Iya, semuanya kembali ke tempat masing-masing untuk berlatih bersiap atas pembukaan ranah rahasia seminggu lagi, di dalam ruangan. Di sana ada Long Hutian, Bing Zui dan Lin Tian yang sedang makan di meja makan. Lin Tian dengan senang memakan apa yang ada di meja itu, karena dia sudah lama tidak makan sebebas itu, walaupun di luar dia selalu harus menahan sedikit makannya, tapi saat bersama keluarga dia akan makan sepuas yang dia inginkan. Nak, sudah jangan terburu-buru. Jika kurang bibi akan memberikan lagi, ucap Bing Zui sambil menghapus sisa makanan di bibir Lin Tian. Tidak bibi, ini sudah cukup, makanan bibi memang enak, puji Lin Tian kepada Bing Zui. Hal yang paling penting adalah dia ingin bibinya senang, karena makanan yang dibuat ini adalah buatan bibinya sendiri. Hahaha, Nak, ngomong-ngomong paman penasaran bagaimana kamu bisa tertipu oleh bajingan itu. Tanya Long Hutian, itu. Lin Tian menceritakan awal dia bertemu Long Aotian dan sampai bagaimana dia tertipu olehnya. Bing Zui dan Long Hutian mendengarnya dengan sambil tersenyum,
walaupun Lin Tian hanya keponakan mereka tapi di hati mereka sudah menganggap dia sebagai anak mereka sendiri. Lin Tian pun menceritakan kebenarannya, termasuk masalah di pelabuhan selatan dan hal yang mereka lakukan selama berkeliling di lautan antar benua. Setelah mendengar cerita Lin Tian, keduanya menggelengkan kepala. Mereka bahagia tahu kalau Long Altian baik-baik saja dan juga dia sudah sangat kuat sekarang. Jadi kalian mendapatkan banyak rampasan, ucap Long Hutian. Iya paman, ini aku berikan cincin yang dititipkan kakak terakhir kali saat sebelum dia melemparkanku ke sini, ucap Lin Tian memberikan cincin spesial. Sebelum dia menghilang di tarik ruang itu, Long Altian melemparkan cincin kepada Lin Tian. Tentu dia tahu bahwa cincin itu untuk paman dan keluarga Long, jadi dia dengan senang menyerahkan itu kepada pamannya. Anak itu tahu kalau dia masih mempunyai keluarga, ucap Long Hutian sedikit kesal, tapi wajahnya menunjukkan kebahagiaan dan kebanggaan seorang ayah. Dia sangat senang anaknya sudah tumbuh dewasa seperti sekarang walaupun dia belum pulang. Nak, lalu apa kultivasi kakakmu? Tanya Bing Zui. Aku harus mengatakannya. Tanya Lin Tian melihat keduanya. Dia takut paman dan bibinya terkejut akan apa yang dia katakan. Katakan saja, setidaknya dia pasti masih di alam abadi bukan? Ucap Long Hutian, dia percaya kalau anaknya masih di alam abadi setidaknya. Dia pun sekarang baru saja mencapai alam abadi bumi tahap awal, sama dengan istrinya yang masih setengah langkah ke alam abadi bumi juga. Tidak paman, kakak Altian berada di alam abadi bumi tingkat ketiga, ucap Lin Tian dengan tenang. Apa? Keduanya kaget dan berdiri saat mendengarkan apa yang dikatakan Lin Tian. Bab 187. Long Qiao, itu sungguh luar biasa, hahaha, ucap Long Hutian dengan bahagia. Dia tidak menyangka kalau anaknya sudah sangat kuat bahkan dari dia. Iya, sepertinya membiarkan dia keluar juga bermanfaat, ucap Bing Zui. Ya, kamu benar, nak, lalu apakah leluhur dan kakek nagamu tahu? Tanya Long Hutian. Tentu paman. Setiap informasi yang aku dan saudara dapat di luar akan kembali ke sekte, walaupun hanya tetua peringkat tertinggi dan tahu untuk menjaga kerahasiaan, maka dari itu mereka hanya memberitahu leluhur dan kakek naga saja, ucap Lin Tian menjelaskan. Pantas, balas Long Hutian dan Bing Zui. Dengan ini dia dan istrinya merasa lega setelah tahu kekuatan anaknya sendiri. Pantas saja leluhur tidak pernah mengatakan ingin membawa Long Hutian kembali. Ternyata dia sudah tahu kekuatan dari anak mereka sendiri lebih kuat dari mereka itu sendiri. Lalu nak, bagaimana dengan tiga lainnya? Tanya Long Hutian lagi. Aku bertemu dengan kakak Zhao, dia sudah di tingkat kelima dan kakak Sukun sudah di tingkat keempat dan mungkin saudari perempuan sudah hampir di Grand Master tingkat tinggi tahap menengah, ucap Lin Tian sedikit berpikir. Itu, memang generasi menggantikan generasi tua, ucap Long Hutian menghela nafas. Bahkan dia dan juga Bing Zui lebih terkejut dengan apa yang dikatakan Lin Tian. Apalagi dengan murid dari Lin Hou, yang sudah mencapai Grandmaster tingkat tinggi, setahu mereka, hanya ada satu Grandmaster setengah langkah ke tingkat raja, yaitu leluhur Bing Jin di Sekte Langit. Sungguh sekte yang mengerikan, pikir Long Hutian. Berbeda dengan Bing Zui, dia merasa senang dengan perkembangan sektenya sampai sekarang. Oh iya, kamu diminta kakakmu untuk membantu sepupumu kan? Ucap Bing Zui. Iya bibi, ucap Lin Tian. Sebenarnya dengan hubungan keluarga mereka di sekte wajar jika Lin Tian memanggil Long Altian dan Long Qiao adalah sepupu, karena hubungan Bing Zui dan Bing Yang adalah adik kakak. Iya, seharusnya dengan kamu saja kakakmu Qiaoer pasti aman, tapi... Bing Zui berhenti berbicara dan memandang suaminya. Sebelum Long Hutian berbicara pintu terbuka dengan keras, lalu sesosok wanita berambut merah dan berpakaian merah masuk ke ruangan itu dengan tampang marah. Ibu, katanya yang menemaniku bukan kakak Altian, ucap wanita itu berteriak sambil berjalan ke arah meja tempat ketiganya duduk. Lin Tian yang melihat wanita itu tahu kalau dia adalah sepupu perempuannya Long Qiao, adik dari Long Altian. Qiaoer, kenapa kamu seperti itu? Kamu tidak lihat sepupumu jauh-jauh dari Sekte Langit ke sini untuk membantumu? Ucap Long Hutian sedikit menegur. Cih, jadi pria ini anak paman Lin. Wanita itu melihat ke arah Lin Tian dan lalu dia memeriksa dari kepala sampai ke bawah. Tapi tidak ada yang dia dapat, karena memang Lin Tian menggunakan teknik yang diberikan oleh Lin Gui kepadanya untuk menyembunyikan auranya, dan dia dengan teknik itu dia juga bisa mengontrol alam apa yang ingin dia perlihatkan kepada orang lain di bawah tingkat kultivasinya sekarang. Cih, bahkan aku tidak dapat merasakan kekuatannya, dia hanya orang lemah, ucap Long Qiao. Qiaoer, ucap Long Hutian dengan marah.
Ayah, walaupun dia dapat mengalahkan semua pemuda kita yang kuat di sana, itu hanyalah keberuntungan dia jadi besok aku sendiri yang memilih penjagaku, ucap Long Qiao berbalik pergi tanpa menunggu jawaban dari Long Hutian dan Bing Sui. Mereka berdua mendesah melihat sikap putrinya itu, putri mereka berbeda dengan kakaknya Long Aotian, dia sudah bertarung terus-menerus selama ini, makanya dia memiliki sikap seperti itu. Sedangkan putrinya hanya selalu di dalam keluarga Long, jadi tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Aner, maafkan kakak perempuanmu iya nak. Ucap Bing Sui sedikit sedih dan kecewa melihat sikap putrinya kepada Lin Tian. Tidak masalah paman, bibi, jangan sedih begitu, ucap Lin Tian menghibur bibinya dan meminta dia duduk. Melihat sikap Lin Tian yang lembut dan taat kepada mereka berdua membuat mereka merasa bahagia, mereka bisa merasakan sikap Lin Tian itu tulus dan bukan palsu. "Yah, sudahlah, mari lanjut makan saja," ucap Long Hutian sambil tersenyum. "Hehehe, tentu paman suka anggur tidak?" ucap Lin Tian. "Oh, tentu, paman suka. Ada apa? Kamu punya anggur enak," ucap Long Hutian dengan mata berbinar. "Ais, pantas kakak Aotian suka minum ternyata paman juga," ucap Lin Tian menggelengkan kepalanya. "Hahaha, tentu saja anak pasti seperti ayahnya bukan? Cepat perlihatkan pada paman," ucap Long Hutian. "Iya paman benar, ini paman, cobalah kalau paman suka aku akan memberi paman lagi," ucap Lin Tian mengeluarkan 3 botol kendi berisi anggur monyet yang lebih bagus dari biasa diberikan kepada murid yang menjaga arai di Sekte Langit. Melihat kendi anggur itu Long Hutian langsung mengambil satu dari mereka dan mencoba merasakannya. Saat anggur itu masuk ke tenggorokannya, itu membuat Long Hutian merasa bahagia. "Ah, ini anggur yang enak. Keponakan berikan paman 100, hehehe," ucap Long Hutian dengan terus terang, "kamu ini." Bing Sui memerahi suaminya yang tak segan-segan meminta pada Lin Tian seperti itu. "Tidak masalah paman, ini untuk paman," ucap Lin Tian sambil memberikan cincin spesial kepada Long Hutian. "Oh, keponakan yang baik, hahaha," ucap Long Hutian, dia melihat ke dalam cincin spesial itu ada lebih dari 1000 botol anggur di dalam, yang membuat dia bahagia, karena memang anggur yang dibawa Lin Tian memang sangat nikmat. Tentu saja, yang membuat anggur itu adalah para monyet iblis yang sudah berada di alam abadi yang ada di kalung binatangnya. Jadi agar proses pembuatannya cepat Lin Tian juga memberikan beberapa token formasi agar waktu di tempat anggur itu berjalan lebih cepat, karena itu anggur itu sangat enak daripada anggur lain, dan memiliki manfaat yang bagus bagi tubuh juga. "Ais, kamu ini meminta banyak kepada keponakan kita yang baru pertama ke sini," ucap Bing Sui agak mengeluh. "Bibi, jangan marah, aku juga punya sesuatu untuk Bibi," ucap Lin Tian, dia mengeluarkan kotak yang ada di cincin spasialnya. "Oh, apa ini Aner?" ucap Bing Sui. "Bibi buka sendiri," ucap Lin Tian setelah menyerahkan kotak itu. Bing Sui membuka kotak itu dan melihat ada 3 pil di dalam sana. "Pil apa ini Aner?" tanya Bing Sui. "Hehehe, pil yang di sebelah kiri adalah pil yang bisa membuat tubuh dan tulang bibi lebih kuat, lalu pil yang paling kanan adalah pil darah yang berfungsi untuk memperkuat garis keturunan bibi, dan yang di tengah adalah pil yang berhasil aku buat baru-baru ini, pil kecantikan abadi," ucap Lin Tian kepada Bing Sui. "Apa?" Bab 188. Long Du dan Long Xin leluhur keluarga naga. Di mata Bing Sui sekarang saat melihat pil di dalam kotak itu, bagaikan melihat harta yang tak ternilai. Long Hutian yang melihat mata istrinya yang bersinar seperti matahari itu sedikit berkedut, dia tidak bisa berkata apa-apa, bukannya tadi dia bilang agar ini, itu, sekarang dia sendiri sudah seperti melihat harta yang tak ternilai, pikir Long Hutian. "Aner ini untukku," ucap Bing Sui. Aku hanya bisa membuat 10, tapi cukup untuk ibu dan bibi lainnya," ucap Lin Tian. "Terima kasih Aner, bibi kembali ke kamar dulu," ucap Bing Sui langsung pergi dari situ meninggalkan Long Hutian dan Lin Tian yang masih diam. Akhirnya mereka saling pandang setelah Bing Sui pergi, dan sedikit mendesah di hati mereka. "Itulah wanita, jadi sebaiknya lain kali berhati-hatilah memilih wanita, kamu tahu maksud paman kan?" ucap Long Hutian. "Iya Aner mengerti paman, tapi aku tidak percaya hanya karena pil itu." Lin Tian bahkan tidak bisa berkata apa-apa. "Kamu hanya belum tahu hati wanita, suatu saat kamu akan mengerti," balas Long Hutian. Lin Tian hanya mendesah, tapi saat dia memikirkan seorang wanita cantik di pikirannya, bagaimana keadaan dia sekarang? Ucap Lin Tian di hatinya.
Setelah itu Lin Tian dan Long Hutian mengobrol bersama sambil minum. Walau Lin Tian tidak terlalu suka minum tapi dia tetap menemani pamannya untuk minum, karena juga jarang-jarang dia berkunjung ke sini. Paman, bagaimana keadaan kakek dan leluhur tua? Ucap Lin Tian. Oh, apa kamu ingin menemui mereka? Tanya Long Hutian. Iya. Baiklah, mari ikut paman, ucap Long Hutian. Lalu mereka keluar dari ruang makan itu menuju sebuah puncak gunung yang cukup tinggi dari kediaman keluarga naga. Setelah itu tepat di atas puncak Long Hutian berhenti di atas sebuah formasi di sana. Long Hutian ingin bertemu leluhur, ucap dia. Lin Tian ingin bertemu kakek dan leluhur tua, ucap Lin Tian juga setelah Long Hutian berbicara. Apa kamu kaget? Ucap Long Hutian. Untuk beberapa saat area di sana masih tidak ada jawaban. Tapi setelah beberapa saat formasi itu terbuka dan suara tua terdengar di pikiran mereka. Masuklah, ucap suara itu. Ayo, ucap Long Hutian kepada Lin Tian. Iya, lalu mereka masuk ke dalam formasi tersebut. Di dalam formasi itu terpampang keindahan alam yang luar biasa. Hal itu membuat kagum Lin Tian yang baru ke sana. Iya paman, aku tidak menyangka tempat kakek tinggal sungguh indah, dan aura di sini juga lebih bagus dari di luar, ucap Lin Tian dengan memuji. Hahaha, begitulah, itu karena formasi ini juga sudah dibuat sangat lama, dan juga dibuat oleh leluhur dari Sekte Langit sendiri yang dulu sudah menjadi Raja Grandmaster Arai, jelas Long Hutian. Oh, Lin Tian hanya bisa kaget dan tidak menjawab, dunia sekarang dengan yang dulu sangat berbeda. Dulu dunia di sini sudah terikat dengan dunia dewa, siapapun yang bisa melebihi tingkat tertentu bisa naik ke alam dewa, tapi sekarang di dunia itu tidak ada yang bisa naik lagi sejak leluhur terakhir dari Sekte Langit naik ke alam dewa, bahkan siapapun yang mencapai puncak abadi langit pun tidak bisa menembus alam yang lebih tinggi lagi. Setelah cukup beberapa saat mereka terbang, Lin Tian melihat ke arah hamparan yang cukup luas, di sekeliling dihiasi berbagai macam bunga yang indah, lalu ada rumah yang tidak terbilang atau kecil di sana. Dan saat telah mendekat Lin Tian melihat dua orang tua yang sedang duduk di depan rumah itu. Keduanya melihat Lin Tian dengan senyum senang di wajahnya. Salam ayah, salam kakek, ucap Long Hutian, salah kakek dan leluhur tua, ucap Lin Tian. Sudah jangan memberi hormat terus, kami jadi bosan, ucap orang tua berbaju biru. Dia adalah ayah dari Long Hutian bernama Long Du, dan pria sebelahnya bernama Long Xin yang juga leluhur tua dari keluarga naga, sekaligus ahli terkuat di sana. Hahaha, Lin Tian akhirnya kamu mengunjungi kami, ucap Long Xin, hehehe. Leluhur sudah lama, leluhur masih sehat seperti biasa, ucap Lin Tian. Hahaha, tentu saja, aku masih cukup kuat untuk melihatmu tumbuh lagi, ucap Long Xin, tentu saja, leluhur naga adalah yang terkuat, ucap Lin Tian tegas dan sangat memuji leluhur tua itu. Nah kamu bisa saja memujiku seperti itu, tapi aku senang mendengarnya jika itu kamu yang berbicara. Hahaha, ucap Long Xin dengan bahagia, sudah mari duduk dulu, ada apa kamu ingin bertemu kami? Ucap Long Du. Baik, lalu kedua duduk bersebelahan dengan mereka berdua, Long Xin meminta menceritakan keadaan kelima leluhur kepada Lin Tian. Lin Tian menjawab, mereka sedang dalam pelatihan untuk menembus ke ranah abadi langit, setelah mendengar itu keduanya ikut senam untuk kelima orang itu, bagi Long Xin dia sudah menganggap kelimanya seperti anaknya sendiri. Sejak guru mereka mati untuk menyelamatkan dunia ini, dan bahkan keluarganya juga berhutang budi kepada guru mereka. Terlebih mereka berdua sudah seperti saudara sejak lama, jadi wajar jika dia sangat senang mendengar kabar mereka akan menembus tingkat langit. Dan kamu kesini ada apa nak? Ucap Long Du. Aku ingin memberikan ini untuk kakek dan leluhur, ucap Lin Tian mengeluarkan dua buah yang mana buah itu adalah buah abadi. Ini, buah abadi? Ucap mereka bertiga serentak, iya, ini untuk kakek dan leluhur, kuharap ini bisa membantu kalian maju lebih jauh, ucap Lin Tian. Ini juga tujuan dia datang ke sini untuk memberikan buah abadi kepada mereka berdua. Lin Tian juga mengeluarkan teknik naga yang diberikan Lin Long kepadanya, dan setelah menerima teknik itu, keduanya tahu kalau itu adalah hadiah dari Lin Long, jadi mereka tidak menolak. Karena mereka juga tahu siapa Lin Long itu sesungguhnya. Nak, terima kasih. Ucap Long Xin, apa perlu bagi kita seperti itu leluhur? Tanya Lin Tian dengan senyum sedikit lemah. Mendengar Lin Tian mengatakan kalimat seperti itu mereka berdua saling pandang lalu tertawa. Hahaha, kamu benar nak, maaf kami salah, ucap Long Xin, iya, dengan ini kami bisa maju lebih jauh lagi dalam hal kultivasi,
ini sangat berharga, ucap Long Du sambil tersenyum. Long Hutian yang melihat itu hanya terdiam dan matanya masih melihat ke arah buah yang ada di meja. Hei, itu cucuku memberikan, kenapa kamu melihat seperti itu, ucap Long Du memarahi Long Hutian. Ayah ayolah, buah abadi, tentu aku juga ingin, ucap Long Hutian agak sedih. Bab 189. Long Chu yang sombong. Kamu urus keluarga dulu, ini diberikan Lintian untuk kami, jadi jangan harap, ucap Long Du. Iya, balas Long Hutian dengan sedih. Paman ini untukmu juga, ucap Lintian dengan senyum sambil memberikan buah abadi ke tangan Long Hutian. Terima kasih keponakan kecil, ucap Long Hutian. Aku bukan keponakan kecil lagi, aku sudah punya adik, ucap Lintian. Hahaha, aku lupa itu, ucap Long Hutian dengan tertawa senang. Kamu jaga keluarga dulu sampai selesai para pemuda kita masuk ke ranah rahasia. Setelah selesai kau boleh melakukan kultivasi lagi, ucap Long Du kepada Long Hutian. Iya ayah, jawab Long Hutian sedikit tak berdaya melihat sikap ayahnya itu. Nak, apa ada lagi yang kamu ingin lakukan? Ucap Long Sun yang mengerti niat Lintian, anak ini tidak akan menemui mereka jika hanya untuk memberikan buah ini, jika perlu dia hanya harus meminta Long Hutian untuk memberikan kepada mereka. Itu, saat aku kesini aku merasakan hal aneh, kakek, paman, dan leluhur, bisakah kamu mengunci ruang di sini secara menyeluruh? Ucap Lintian dengan serius, apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Long Sun yang juga menatap Lintian dengan serius. Setelah itu Lintian menceritakan apa yang dia rasakan saat pertama kali sampai di sini, lalu dia juga mulai mengatakan apa rencana dia kepada mereka di sana. Kalau begitu aku berikan kamu wewenang untuk mengatur besok, ucap Long Sun sambil tersenyum. Sial, kita harus menunda latihan ini untuk sementara, ucap Long Du sedikit kesal, tapi Lintian melihat ke arah Long Hutian, tenang saja, aku juga setuju denganmu, aku percaya padamu, bukankah kita keluarga? Ucap Long Hutian dengan senyum. Dia tentu percaya terhadap keponakan kecil dia ini, walaupun dia hanya bertemu beberapa kali saat berkunjung ke Sekte Langit, tapi dia tahu akan apa yang telah dilakukan anak ini sejak kecil. Terima kasih paman, kakek dan leluhur telah percaya pada Aner, ucap Lintian. Hahaha, tentu saja, aku lebih percaya daripada kepada cucu-cucuku dan anakku itu, ucap Long Du dengan bebas tertawa. Membuat Long Sun dan Long Hutian hanya menggelengkan kepala melihat sikap Long Du yang bebas itu. Ayolah, aku ini anak kandungmu ayah sialan, ucap Long Hutian dalam hati. Baiklah ambillah lencana ini, dan juga besok biarkan pamanmu itu membantu. Kami akan mengawasi dari jauh, dan juga melakukan apa yang kamu rencanakan itu, ucap Long Sun dengan serius, tapi di sekitarnya mereka bertiga bisa merasakan aura membunuh yang keluar dari tubuhnya, mereka tahu leluhur tua sedang marah sekarang. Baik leluhur, balas Lintian. Sudah kamu istirahat dulu, ucap Long Sun. Baik, lalu Lintian dan Long Hutian pergi dari tempat itu. Dia juga memerintahkan para pelayan untuk membawa Lintian ke kamarnya, dan Long Hutian kembali ke kamarnya mempersiapkan diri untuk acara besar besok. Di dalam kamar Lintian, besok setidaknya aku akan memperlihatkan kekuatanku di alam ilahi saja, pikir Lintian tapi ada senyum di wajahnya. Apa informasi yang dia dapat dari leluhur dan juga pamannya itu sangat berguna baginya, tapi menurut dia hal besar tidak akan terjadi besok. Lalu Lintian mulai menutup mata di atas kasur itu untuk berkultivasi. Malam itu sepenuhnya dia berlatih tentang teknik naga yang diberikan Lin Long padanya. Setidaknya tempat ini cocok untuk melatih hal itu, pikir Lintian di dalam hatinya. Anak itu memang sungguh pintar mengambil hati orang tuaku, ucap perempuan berambut merah yang sedang duduk bersama para pemuda di halaman keluarga naga. Kak, saudara Lin itu kuat mungkin, ucap Long Niu yang kalah dari Lintian saat dia datang. Kenapa kamu membela dia bukan aku? Teriak wanita itu. Kamu sangat takut dengan laki-laki itu karena kalah bukan? Ucap seorang pemuda berpakaian biru yang muncul di depan mereka. Aku tidak takut dengan dia, aku hanya mengakui kekuatannya sangat kuat, ucap Lin Niu. Hahaha, kamu hanya takut, dia menang juga hanya keberuntungan saja, lihat saja besok aku akan membuat dia berlutut, ucap pemuda itu. Saudara Chu aku mendukungmu. Berikan pemuda itu pelajaran, ucap wanita yang mana dia adalah Long Qiao. Hahaha, tenang saudari Qiao aku akan memukul dia dengan parah, bukankah dia juga alkemis jadi luka parah pasti dia bisa sembuh dengan cepat, balas pemuda bernama Chu itu,
dia adalah generasi terkuat saat ini di keluarga naga dan kultivasinya berada di alam ilahi tingkat kelima namanya Long Chu. Di keluarga itu banyak orang yang kagum dengan kecepatan kultivasi dia. Tapi ada beberapa tetua yang merasa curiga akan bagaimana kultivasi pemuda itu cepat naik, yang padahal dia dulu tidak sekuat itu. Aku akan mendukung kamu saudara Chu, ucap Long Qiao. Tentu, hahaha. Kalian kalau oleh manusia sampah itu hanya membuat malu keluarga kita, ucap Long Chu dengan mengejek pemuda-pemuda yang telah kalah oleh Lin Tian itu. Kamu, Long Hei akan marah tapi ditahan oleh Long Niu. Cih, saudari aku pergi dulu, aku merasa bosan berbicara dengan orang lemah ini, ucap Long Chu. Iya, aku juga, mereka bahkan menyerah begitu saja dengan sekali kalah oleh pemuda itu, ucap Long Qiao. Lalu keduanya pergi bersama meninggalkan pemuda-pemuda tadi dengan tatapan menghina. Saudara kenapa kamu menghalangiku? Ucap Long Hei dengan marah, iya, dia sangat sombong di hadapan kita, harusnya kita memberi dia pelajaran. Ucap salah satu dari pemuda itu. Jangan, biarkan saja bagaimanapun dia juga keluarga kita, besok mungkin dapat menyadarkan dia setelah melawan saudara Lin, ucap Long Niu sambil menghela nafas. Mungkin para pemuda ini tidak tahu tapi dia adalah cucu dari Elder Agung, jadi dia tahu masalah yang sedang berada di dalam keluarga, apalagi dengan Long Chu dan ayahnya tetua kedua Long Wei. Banyak tetua tinggi merasa ada hal yang aneh karena tiba-tiba kekuatan keduanya meningkat dengan cepat. Dan juga sudah beberapa kali Long Wei tidak ikut dalam rapat keluarga, selama dia ikut rapat dia akan selalu menentang beberapa tetua, dan Long Niu pernah mendengar bahwa Long Wei pernah melawan kepala keluarga saat rapat 3 tahun lalu. Dan juga dikabarkan di beberapa kota yang dikuasai oleh keluarga naga banyak anak-anak, dan wanita muda yang hilang secara misterius. Banyak ahli dari keluarga mereka yang pergi menyelidiki hal itu tapi hasil yang didapat selama hampir 4 tahun ini tidak membuahkan apapun. Bahkan ada beberapa tim yang dikirim juga menghilang secara misterius, akibatnya sampai sekarang hal itu menjadi perhatian dari keluarga mereka. Sepertinya akan terjadi badai besar di keluarga kita, ucap Long Niu dengan sedih. Mendengar dan melihat ekspresi Long Niu, semua pemuda di sana merasa aneh, mereka tidak melanjutkan masalah tentang kesombongan Long Chu tadi. Bab 190, pertandingan penjaga Long Qiao dimulai keesokannya. Di sebuah lapangan besar, sudah banyak para keluarga dari keluarga naga yang berkumpul. Di bagian tempat duduk paling tinggi di sana adalah tempat para tetua tinggi dari keluarga naga berapa, tapi di sana masih ada beberapa bangku penatua yang masih kosong. Padahal Long Hutian dan istrinya Bing Sui sudah berada di sana, juga Lin Tian duduk di samping Long Hutian dan Long Qiao juga duduk di samping Bing Sui. Saat para pemuda melihat Lin Tian duduk di atas sana banyak dari mereka yang tidak keberatan karena bisa dibilang Lin Tian adalah perwakilan dari Sekte Langit, tapi ada beberapa orang yang agak merasa benci melihat Lin Tian, tapi Lin Tian yang melihat tatapan dan bisikan orang yang tidak menyukai dia, hanya cuek dan terus mengobrol dengan Long Hutian. Tiba sudah waktu pemilihan untuk pengawal dari Long Qiao dimulai. Sebenarnya tugas mengawal ini bukan tugas biasa, mereka akan masuk menemani Long Qiao ke tempat warisan dari leluhur suku naga, dan dikatakan dia berasal dari dunia dewa dan mati di dalam ruang tersebut. Jadi walaupun banyak yang masuk ke dalam ruang itu, tapi hanya ada 10 tempat yang bisa masuk ke dalam makam leluhur naga tersebut. Masing-masing mereka akan diberikan sebuah token kecil, saat akan masuk semuanya harus meneteskan darah mereka ke dalam token tersebut. Jadi saat di dalam sana tidak ada yang dapat mencuri token tersebut karena hanya si pemilik darah yang terhubunglah yang bisa masuk, dan jika pemilik mati maka token tersebut akan kembali ke depan ruang rahasia itu masuk. Begitu juga jika mereka telah keluar ke 10 token itu akan kembali ke tempat semula berada, dan hanya di waktu yang ditentukan token itu bisa digunakan lagi. Selama ini tujuan dari keluarga naga adalah untuk mendapatkan warisan leluhur mereka, dan harapan terbesar sekarang ada pada Long Qiao karena Long Aotian tidak pernah kembali dan dikatakan dia tidak ingin mendapatkan warisan itu karena dia hanya ingin mengandalkan kekuatan dia sendiri. Bisa dibilang tugas pengawal ini juga berguna untuk ke-10 orang itu. Kepala keluarga saatnya untuk memulai, ucap Tetua Agung. Tetua Agung tapi Long Wei belum datang dengan beberapa tetua, ucap salah satu tetua. Hahaha, maaf aku terlambat, sebuah suara muncul di daerah pintu atas tempat masuknya para tetua. Keluarga naga melihat ke arah suara itu, mereka melihat ada beberapa tetua yang berdiri di belakang seorang pria parubaya, ada beberapa tetua yang sudah menunggu tadi sedikit mengerutkan kening mereka, tapi Long Hutian hanya sedikit tersenyum saja.
Lin Tian tahu dengan baik di balik senyum pamannya itu ada niat membunuh yang jelas dia rasakan di dekatnya. Oh, tetua kedua kah? Kalau begitu kita bisa mulai, ucap Long Hutian dengan santai kembali. Hahaha, maaf ada beberapa hal yang harus aku lakukan tadi, jadi aku terlambat. Ucap pria itu, dia adalah Long Wei dan di belakangnya ada pemuda yang cukup tampan dan tinggi itu Long Chu. Tetua kedua berjalan ke kursinya yang berada di dekat tetua pertama dan tetua agung. Banyak para murid yang tidak suka melihat sikap sombong dari tetua kedua dan anaknya itu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa karena status keduanya sangat tinggi di keluarga. Mereka hanya bisa mengutuk di dalam hati mereka saja. Tetua kedua sepertinya kamu sudah tidak sopan kepada kepala keluarga. Ucap tetua pertama dengan marah. Apa yang kamu katakan tetua pertama hanya terlambat sedikit saja, sudah jangan marah, pemuda di bawah sedang menunggu acaranya, ucap tetua kedua dengan tersenyum. Kamu, tetua pertama sudah, mari kita mulai, ucap Long Hutian mencoba untuk membuat tetua pertama tenang. Baik kepala keluarga, ucap tetua pertama. Baiklah, acaranya akan dimulai, hanya 10 orang yang akan mendapatkan token untuk masuk bersama Long Qiao ke dalam makam leluhur naga, jadi berjuanglah, teriak Long Hutian. Iya, semua pemuda yang mengikuti acara itu serentak menjawab, baik. Mulailah acaranya, ucap Long Hutian lalu dia duduk kembali ke kursinya di sana. Lalu setelah itu para pemuda itu naik ke arena yang sudah disesuaikan dengan nomor masing-masing yang mereka dapatkan. Arena tersebut berjumlah 10, dan tiap-tiap peserta dibagi menjadi 10 kelompok. Jadi nanti siapa yang menang dalam kelompok tersebut akan ikut dalam pertandingan 10 besar di antara mereka. Nak, kamu maju tunjukkan kekuatanmu, ucap Long Wei. Baik ayah, balas Long Chu. Dia melirik Lin Tian sedikit lalu terbang ke arena nomor 10, dia melawan seorang pemuda yang berada di alam puncak langit. Saat pemuda itu tahu kalau lawannya Long Chu, dia langsung menyerah di sana. Pertandingan terus berlangsung, Long Niu berada di arena 3 dan Long Hei berada di arena 4, jadi mereka tidak akan bertemu secara tidak langsung. Kecuali nanti di pertandingan 10 besar. Nak, bagaimana menurutmu? Tanya Long Hutian. Mereka semua kuat-kuat paman, balas Lin Tian santai. Iya, tapi tidak sekuatmu, hahaha, Long Hutian tertawa lepas di depan para tetua dan keluarga naga. Oh, ternyata pemuda ini memiliki mata yang bagus, jadi kenapa kamu tidak ikut bertanding? Tanya tetua kedua. Apa maksudmu tetua kedua? Tetua agung agak marah melihat tingkah Long Wei yang sombong itu. Tidak ada tetua agung, aku hanya ingin tahu, kenapa pemuda ini tidak ikut tapi diberikan tempat untuk masuk ke ruang leluhur kita, ucap Long Wei santai. Oh, begitukah? Menurutku aku tidak mengambil tempat, tugasku hanya mengawal sepupuku Long Qiao masuk ke ruang itu, dan juga aku tidak tertarik dengan makam leluhur naga, balas Lin Tian santai. Siapa sepupumu? Teriak Long Qiao dengan marah ke arah Lin Tian, yang menyebabkan semua keluarga naga terkejut. Lin Tian hanya tersenyum, tapi Bing Zui dan Long Hutian sudah sangat marah. Mereka berdua hanya bisa menahan amarah mereka saat melihat Lin Tian menggelengkan kepalanya, agar mereka tenang. Benarkah, tanpa token kamu tidak bisa masuk ke makam leluhur naga, jadi bukankah percuma saja kamu menjaga putri Qiao untuk masuk, ucap tetua. Kedua dengan senyum puas saat melihat Long Qiao memarahi Lin Tian, oh, begitukah? Bukankah itu urusanku, kenapa tetua kedua ingin tahu? Tanya Lin Tian dengan senyum, tidak aku hanya ingin mengingatkan saja, balas tetua kedua, begitukah? Aku juga ada pesan dari kakakku Long Hao Tian untuk para tetua, ucap Lin Tian dengan senyum. Apa itu? Tanya tetua kedua, tapi dia agak merasa sedikit kesal melihat pemuda ini masih tetap tenang walau dia diperlakukan seperti itu. Bersambuk.